Nah, teman-teman, pada video kali ini saya review keterkaitan persyaratan calon pantarlih untuk Pilkada 2024. Dan di sini saya ambil sumber dari keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di sini keterkaitan persyaratan calon pantarlih. Untuk poin yang pertama yaitu penjelasan kelengkapan dokumen persyaratan petugas pemutakhiran data pemilih terdiri dari A. Surat pendaftaran, B. Daftar riwayat hidup, C. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, D. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir, E. Pas foto, F. Surat pernyataan, dan G adalah surat keterangan sehat. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di sini keterkaitan calon pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon pantarlih yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Untuk di sini untuk poin yang pertama yaitu warga negara Indonesia, dan yang ke B adalah berusia paling rendah 17 tahun, dan yang C ada berdomisili dalam wilayah kerja. Dalam ketiga poin ini untuk kelengkapan dokumennya adalah fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di sini keterkaitan dengan di poin yang ke D untuk persyaratannya adalah mampu secara jasmani dan rohani. Untuk kelengkapan dokumennya yaitu yang pertama surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik, dan yang kedua adalah surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta, komorbiditas, dan surat pernyataan sehat secara rohani. Dan selanjutnya yang ke E yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Di sini untuk kelengkapan dokumen adalah fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Untuk yang ke F yaitu persyaratannya adalah tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Untuk kelengkapan dokumen, poin yang pertama adalah surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik, dan yang kedua adalah surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik singkat 5 tahun. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di sini di poin yang kedua adalah penjelasan persyaratan. Untuk yang A yaitu dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D, juga termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta atau tidak memiliki riwayat. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes mellitus, yang ketiga adalah tuberkulosis, yang keempat adalah stroke, yang kelima kanker, yang keenam adalah penyakit jantung, yang ketujuh adalah penyakit ginjal, yang kedelapan penyakit hati, dan yang kesembilan adalah penyakit paru, dan yang kesepuluh adalah penyakit imun. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di sini di poin yang ke B dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D, angka 1 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Dan yang ke C dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf E tidak dapat dipenuhi, pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang kedua. Dan kita next ya teman-teman ya. Di sini di poin yang ke D dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf F, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik. Di poin yang E, apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik ditemukan calon pantarlih yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita next teman-teman ya. Di sini yang ke poin yang ketiga,
adalah keterangan kelengkapan dokumen. A. Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dibuat dalam 2 rangkap untuk disampaikan secara fisik dengan rincian sebagai berikut. Di poin yang pertama adalah 1 rangkap diserahkan kepada BPS, dan di poin yang kedua 1 rangkap salinan sebagai arsip Pantarlih. Dan selanjutnya di poin yang ke B, kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui BPS untuk diunggah di Siabah. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, untuk berkaitan dengan persyaratan calon Pantarlih untuk Pilkada 2024.